Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Kemarin ada request dari akun, saya nggak tahu Mas atau Mbak ya, MRK City gitu ya. Jadi dia bilang bahwa, Abang, saya minta tips dong gitu ya. Gimana caranya kita bisa stay tenang di hadapan seorang narsistik? Bagaimana kita biar bisa untuk tidak terpancing oleh seorang narsistik? Ini mungkin pertanyaan yang teman-teman lain tuh banyak alami juga mungkin ya. Jadi kalian berkata bahwa saya udah berusaha bang, saya udah berusaha untuk nggak terpancing, saya udah berusaha untuk jaga jarak, tetapi dia bisa saja melakukan itu dan saya terjebak kembali. Kemudian sehabis itu kalian merasa marah, kalian merasa kecewa, kalian merasa bahwa kalian gagal menjaga jarak gitu ya. Dan kalian merasa bahwa ya udah percuma aja selama ini saya itu berusaha menjaga jarak. Toh saya akhirnya kejeblos lagi untuk bertarung sama narsistik. Nah, di video ini kita akan bahas beberapa hal yang kalian harus mungkin bisa lakukan gitu ya untuk menghadapi hal ini. Tapi saya ingatkan dulu satu hal ya guys ya. Kalau ini terjadi, jangan menyalahkan diri kalian. Jangan menyalahkan diri kalian, jangan merasa kecewa, jangan merasa marah, jangan merasa gagal gitu ya. Karena ini memang sesuatu yang biasa terjadi. Kenapa? Karena kalian tuh berhadapan dengan seseorang yang memang udah biasa melakukan ini. Dia emang jago manipulasi. Jadi suatu saat kalian tetap aja bisa terjeblos gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang bisa kita lakukan dengan ini. Kalian harus tahu ya guys ya, ini pertanyaan yang sepertinya mudah, tetapi jawabannya sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan. Oke, kita lihat. Kenapa seorang narsistik itu bisa men-trigger korbannya? Ya, dan apa yang bisa dilakukan oleh korbannya? Jadi teman-teman harus tahu gitu ya. Seorang narsistik itu dia bisa memancing kalian untuk berargumen atau men-trigger kalian karena dia itu tahu trigger kalian itu apa. Gitu. Itu satu, ingat ya. Ingat ini. Nah, jadi sebenarnya guys, jawabannya adalah bagaimana saya supaya tidak terpancing untuk berargumen dengan dia bang. Supaya saya bisa tetap cool di depan dia. Jawaban paling utama adalah kita itu harus tahu trigger kita itu apa. Gitu ya. Ini sebenarnya jawabannya sepertinya simple. Tetapi ini sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena percaya nggak percaya, kebanyakan dari kita nggak tahu trigger gitu apa. Dan lucunya mungkin, narsistik tahu trigger kita itu apa. Kok, kenapa bisa kayak gitu bang? Pertama ya, trigger itu bisa berkaitan dengan luka batin, gitu ya. Kebanyakan dari kita, itu nggak mau bicarain tentang triggernya kita. Kalau kita bilang bahwa, kamu pernah kayak gini. Terus kita bilang bahwa, aduh, jangan bicarain itulah, aku udah mau ngelupain hal itu. Aku udah nggak mau ingat-ingat tentang hal itu. Itu cara kita untuk ngelupain trigger-triggernya kita. Ya, dan secara nggak sadar kita tuh berusaha melupakan dan kita justru menjauh dari trigger-trigger kita dan kita nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya bisa dipergunakan untuk memancing kita. Nah, narsistik itu dia biasa untuk men-trigger orang dan mencari tahu tentang trigger-trigger orang-orang di sekitarnya dia. Kenapa? Karena dia perlu itu. Saya pernah bilang, guys, jangan pernah memberitahu tentang hal-hal pribadi tentang kalian, terutama rahasia pribadi kalian. Kenapa? Karena itu bisa dipakai oleh seorang narsistik untuk men-trigger kalian di masa depan. Oke? Sekarang kita udah lihat ya. Saya udah bilang tadi bahwa kita tuh harus tahu trigger kita. Seperti seorang petinju yang tahu bahwa kelemahan saya ada di mana, sehingga kita bisa melindungi diri kita ketika kelemahan kita itu diserang. Jadi penting kita untuk tahu trigger. Nah, trigger ini kan berbeda-beda untuk setiap orang. Nah, saya tadi bilang, ini seperti sesuatu yang mudah dijawab, tapi dilakukan sulit. Kenapa? Karena ketika kita mau tahu tentang trigger kita, artinya kita harus berani berhadapan dengan masa lalu dan luka-luka batin kita. Jadi kalau misalnya kalian tahu gitu ya bahwa trigger saya ini, nah trigger itu guys, trigger itu kan bisa inside, bisa outside. Inside itu kan sebenarnya luka-luka batin kita itu kan bisa jadi trigger ya. Contoh lah paling gampang misalnya seorang people pleaser. Seorang people pleaser itu kan sebenarnya dia punya luka batin kan. Kenapa? Makanya dia jadi people pleaser kan. Nah, trigger seorang people pleaser itu gampang di-trigger. Kenapa? Misalnya si narsistik cukup nyenggol aja bilang bahwa, wah kalau kamu kayak gini nanti kamu melukai orang lain loh, kamu mengecewakan orang lain. Ya udah, ke-trigger tuh si people pleaser sama dia. Misalnya kan kayak gitu. Dan kebanyakan orang sedihnya nggak tahu itu. People pleaser tuh dia nggak tahu kalau dia seorang people pleaser. Jadi ketika dia di-trigger sama si narsistik, dia nurut aja.
gitu kan, itu satu. Tetapi selain luka-luka batin gitu ya, misalnya kita orang yang gampang merasa bersalah, misalnya guilt wound misalnya, juga ada kan outside kan, misalnya seperti bahwa maaf gitu ya, misalnya ada orang yang menikah nggak punya anak gitu ya, itu kan hal sensitif kan. Nah, narsistik tahu itu kalau orang ini sensitif terhadap trigger bahwa dia tuh nggak bisa punya anak gitu misalnya. Kemudian di-trigger dari situ, bisa juga. Yang lain misalnya anak misalnya ya, pasangan yang divorce misalnya, dia bisa aja mantannya itu kemudian men-trigger dia melalui anak gitu misalnya. Jadi banyak trigger-trigger ini, setiap orang berbeda dan kita perlu tahu gitu loh, perlu tahu kita tuh diserangnya, lemahnya di mana. Sehingga ketika kita tahu kita diserangnya kita bisa tahu trigger kita di mana, kita bisa bersiap akan hal itu. Ketika kita misalnya tahu bahwa dia ini pasti nggak bakal ngomongin tentang anak saya lah, atau tentang luka batin saya lah, atau tentang kelemahan saya menghadapi rasa bersalah lah, misalnya gitu ya. Kita bisa bersiap menghadapi itu, gitu loh. Satu hal memang ya guys ya, sulitnya adalah ketika kita berhadapan dengan seorang narsistik, dia narsistik itu kan nggak punya boundaries, dia nggak punya batasan, jadi dia bisa nyerang dari mana aja, dia bisa ngambil trigger dari mana aja, sebanyak yang dia tahu, gitu loh. Itu yang kita misalnya harus hati-hati kan. Kalau misalnya kita orang biasa, kita kan punya aturan. Walaupun kita berkonflik sama orang, kita nggak akan nyerang pribadinya misalnya. Hal-hal yang buruk misalnya tentang hutang dia, tentang masa lalu dia, kita berusaha kalau di mana konfliknya ya disitulah kita bertarung misalnya kan. Kalau narsis itu dia nggak punya boundaries, dia bisa nyerang dari mana aja. Di sini sulitnya. Gitu ya. Jadi teman-teman mungkin, tapi satu hal dia juga nggak tahu segalanya sih tentang kita. Jadi misalnya teman-teman bisa juga pakai data masa lalu ketika dia sering men-trigger teman-teman. Jadi dalam arti dia selama ini sering men-trigger saya dari mana? So, berarti itu trigger saya. Nah, berusaha hadapi trigger itu. Tahu, trigger saya itu di sini. Jadi kalau dia nyenggol di situ, saya sudah siap-siap. Saya sudah nggak harus bisa menahan diri ketika dia menyenggol saya dari sisi itu. Itu ya. Nah, terakhir gini. Satu lagi yang saya mau katakan adalah, teman-teman tahu nggak, kita ini sebenarnya biasanya nggak sengaja selalu ngikutin pola juga. Dalam arti, kita tuh terbiasa melakukan sesuatu yang dari dulu kita biasa lakukan. Misalnya ketika kita diprovokasi orang, kita terbiasa merespon. Sebenarnya pilihan-pilihan itu selalu ada guys. Kita nggak selalu misalnya orang nyentil kita harus respon. Orang ngomong sesuatu kita harus marah. Orang bertanya sesuatu kita harus jawab. Kita nggak harus selalu begitu sebenarnya. Tetapi karena dulu kita biasa begitu, pikiran kita selalu berpikir harus merespon seperti itu. Itulah kenapa kadang-kadang kita gampang tertrigger. Jadi teman-teman harus bisa ngelihat juga kebiasaan-kebiasaan kita yang biasa tertrigger supaya kita nggak ngulangin kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, terakhir, kalau misalnya kalian sudah berusaha semuanya dan kalian masih tertrigger, sebenarnya kalau kalian tahu itu, sebenarnya lakukan satu aja guys. Stop aja. Gitu. Jadi ketika misalnya dia berhasil trigger kalian sedikit, kalian langsung stop aja, nggak usah ngelanjutin. Stop itu artinya gini, nggak usah jelasin apapun lagi, nggak usah menyambung pembicaraan lagi, nggak usah katakan hal-hal yang lain lagi. Ini kalau misalnya keadaannya ekstrim gitu ya, misalnya bahwa kalian lagi WA-an sama si narsistik, kemudian dia nyenggol kalian tertrigger, begitu kalian tahu saya ke-trigger, stop. Nggak usah balas-balas lagi komunikasinya, nggak usah jelasin, nggak usah selesaikan konfliknya, hanya stop saja. Kalau kalian berani, misalnya lagi pembicaraan tatap muka, begitu dia udah berhasil mancing kalian, stop aja. Nggak usah lanjutin, nggak usah selesaikan pembicaraannya, nggak usah jelaskan apapun. Kalau kalian bisa pergi, ya pergi aja. Itu cara paling ekstrim. Kalau misalnya narsistiknya bos atau orang yang lebih tua yang memang harus dihormati, usahakan alihkan pembicaraan, berikan sesedikit mungkin umpan, dan cari jalan keluar untuk keluar dari pembicaraan pada saat kalian ke-trigger tadi. Ini sebenarnya hal-hal kecil lah ya, cuman saya mengingatkan aja itu sama kalian. Itu aja yang kita bahas kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.